Halo Sans People, balik lagi bersama Surya, Wicak, dan Eja. Di sini kita bakal berbagi video tentang tips yang rahasia. Hey Sans People, kita balik lagi nih. Nah, sekarang di video ini kita tuh bakal ngasih rekomendasi nih buat kalian. Rekomendasi tentang bagaimana sih kita dari tim Sensasi membuat sebuah pertunjukan kabaret. Nah, lebih ke arah referensi mungkin ya. Ya, rekomendasi. Referensi. Nah, kita bakal ngasih mungkin Lebih ke arah referensi kali ya. Ya, rekomendasi. Ya, referensi. Coba gitu deh. Nah, di sini mungkin harapannya Lo bikin lagi skripsian. Jadi Jadi kata harapan pengantar saya. saya, harapan saya skripsi Oke. saya berjalan. Oke, ulangi. Nah, mungkin di sini kalian bisa apa ya? Apa? Ambil ini. Ya, jadi teman-teman di sini sebagai penggiat kabaret semoga bisa mendapatkan pencerahan. Ya betul, pencerahan. Terus Jadi bisa ada apa ya? Ada inspirasi mungkin. Jadi nah ini gitu cara Siapa tahu ilmu apa info-info info sudah pendapat kita. Eventually. ya siapa tahu yang kita kasih ke kalian tuh bisa kenapa nggak kepikiran ya sama kita Nah, kayak coba kita gitu. pakai jadi kan makin kita semua makin berkembang lah. Nah, betul sekali. Betul. Jadi kita bisa membawa kabaret itu ke jenjang yang lebih tinggi. go internasional, guys. Amin. Tuh gitu. Mama panas banget. Kayak fried chicken ya. Panas. Ya, Nah. kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita cuma berbagi tips, mau diikutin mangga, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menghibur kalian juga, bisa ngasih Betul. tahu juga Betul. berbagai manfaat. Dan buat kalian penggiat-penggiat baru yang aduh aku tuh Betul. capek banget main, pengen jadi director, pengen menggarap cerita, Nah. ini tuh segala macam. Kita Nah. bakal ngasih 9 film rekomendasi Buat kalian, sebagai pemula untuk bikin sebuah kabar. yo my. Oke, nah untuk film pertama ini aku bakal ngasih rekomendasi kalian dari film Asia yang judulnya kalian tahu sendirilah sebagai penikmat kalau kalian seorang K-lovers Mantap sekali, Bung. yang dari K-drama. Korea adalah Opa-opa. Train to Busan. 부산으로 가는 KTX 406 열차가 곧 출발합니다. Nah, kenapa film Train to Busan? Bagi yang belum pernah nonton film Train to Busan itu adalah sebuah film yang ceritanya tentang seorang bapak sama anak yang mau pergi ke Busan atau si anaknya itu ulang tahun. Tapi karena sama bapaknya tuh kayak nggak diurus gitu, bapaknya kerja terus. Ih, jahat ya, Mohon maaf. Itu kenapa nggak diurus sama bapaknya? Kasihan, Pak. Bapaknya gimana bapaknya sih? kerja, Oh, mencari iya. uang. Mau mencari nafkah. Ayo, silakan. Kasihan, bapaknya teh. Udah maksudnya. Nah, ketika cabut, Mantap. ternyata Wow, jadi kayak wow, cerita wow. setan. Pas lagi mau naik kereta itu, si bapak dan anak itu ternyata ada satu orang Yang keinfeksi ya? masuk, jadi tiba-tiba masuk gitu loh ke set gitulah pokoknya Masuk ke kereta. masuk Kaki ke buncin kereta lucu. dan akhirnya terjadilah itu. Nah, buat kalian yang belum pernah nonton itu sangat-sangat direkomendasikan. Kenapa? Nah, kenapa tuh? Alasannya adalah film Train to Busan itu bagusnya karena dia memiliki satu set, satu Gimana? lokasi, Maksudnya gimana? Satu set tuh gimana? satu lokasi. Ya, Satu di tempat. Korea, Satu maksudnya. tempat, ngerti nggak sih? Jadi kayak itu tuh kejadiannya cuma di kereta doang, Oh. gitu loh. Jadi buat teman-teman, saya juga tahu ya sebagai penggiat kabaret itu sangat susah mendapatkan dana untuk betul sekali. membuat set properti yang Agung. Megah. iya yang seperti Mantap. itu. Makanya cobalah kalian membuat sebuah kabaret yang set propertinya itu minimalis atau cuma sedikit. Contohnya seperti Train to Busan, filmnya itu bagus walaupun cuma satu set di kereta doang gitu kan sepanjang jalan, tapi ya itu gitu filmnya tetap menarik dan dia juga merupakan salah satu film yang Terbaik ya? film Dapat laris. penghargaan. Enggak sih? Enggak tahu kalau Enggak tahu ya. penghargaan. Kayaknya enggak deh, tapi Reviewnya bagus sih ya. gitu aja dari aku yang pertama mah. Lanjut. Nanti yang kedua aku merekomendasikan film dari tanah air, wah gila. Dari Air. Copyright. Iya. Ngerekomendasiin film dari Indonesia yaitu tentang yaitu film Habibie Ainun tahun 2012. Ainun.
Bibi Ainun. Habibie Ainun. Nah, Habibie Ainun. Nah, kan pasti udah pada tahu lah film Habibie Ainun ini yang lumayan fenomenal ya, benar nggak sih di Indonesia? Film biografi tentang sosok Baharudin Yusuf Habibie yang dibawakan dengan apik, dengan drama dan percintaannya dengan Ibu Ainun. Jadi inti dari si film ini menceritakan bagaimana perjalanan sesosok Bapak Habibie hingga dari mulai dia kuliah di Jerman, terus dia bertemu dengan Ibu Ainun sampai Bukan di UI kuliahnya. Hah? Bukan di UI. Tahu Iko. Bukan deh. Bukan, kenapa sih? Mana nggak tahu presiden Indonesia? Maaf. Nah di sini tuh banyak banget konflik-konflik dari mulai konflik dan pemerintahan lah, konflik keluarga, sama segala macam lah banyak. Tapi yang aku garis bawahi di sini adalah untuk pemain kabaret nih, kita tuh pasti sering banget ngambil cerita tentang seseorang atau tokoh yang udah ada gitu kan, atau Apalagi kayak Pagelaran. biografi gitu kan, apalagi Pagelaran atau misalkan ada festival temanya pahlawan, itu pasti kan kita bawain sosok yang udah ada. Nah ini penting banget nih buat kalian, buat director mungkin ya, untuk memilih talentnya juga untuk belajar tokoh itu harus bener-bener apa ya? Semirip mungkin, Semirip itu pokoknya. Sampai totalitasnya mau meninggal rasanya. totalitas banget gitu kan. Mau nggak mau nanti penonton tuh membandingkan antara pertunjukan yang kalian buat dengan sosok yang aslinya. Tentunya itu menjadi challenge tersendiri buat kalian. Nah, penting banget buat talent supaya mengobservasi itu nggak cuman dari pakaiannya aja, nggak itu doang. Tapi mulai dari cara jalan, cara dia minum, cara dia makan, pola pikir, pola kesehatan. Itu penting supaya dari gestur-gestur yang sedikit itu jangan ketawa dong. Bercanda dong. Ini serius nih. Serius nih. Maaf. Jadi menghasilkan gestur yang mirip banget gitu. Penting sih. Tuh, catat. Jadi poin yang kedua nih, observasi menyeluruh gitu loh. Nah, buat scene-scene pilihannya sebenarnya banyak sih ya. Cuman yang aku paling suka adalah scene-scene terakhir. Scene-scene awal. Salah gua. Scene-scene awal yang pas Kalau saya scene Costa. oh bukan. Scene di mana Pak Habibie ini lagi nulis surat ketika dia sakit. Nah, itu benar-benar Reza Rahardian ya. Keren banget sih memang. Gimana dia ngomong sambil nangis sambil nulis surat dari aura tangannya gitu kan. Itu tuh hebat banget gitu. Penting banget buat observasi sedalam mungkin. Gitu. Ngomong tadi kan pola ini, pola poli. Poliandri. Poligami. Udah. Kalau aku sih rekomendasi filmnya itu mungkin sebenarnya jarang yang tahu film ini. Yang setahu aku sih jarang yang tahu film ini. Judulnya Scott Pilgrim versus the World. Hey, what's up? I'll leave you alone forever now. Jadi kalau film Scott Pilgrim ini tuh kalau kalian lihat ya, Emang nyeritain apa sih? Ini tuh ceritanya tentang seorang anak muda. Dia tuh tidak masalah kalau masalah mengdeketin cewek. Jadi Gak punya masalah deketin cewek. Nggak punya masalah kalau deketin cewek. Jadi dia tuh gampang lah gitu. Gampang. Pak Boy. Enggak semacam semacam Pak Boy lah. Fuckboy tapi nggak banget. Pokoknya Pak Boy aja, bukan Pak Boy banget. Lanjut. Suatu hari dia ketemu cewek. Di sebuah pesta gitu dia ketemu cewek yang bener-bener Apa tuh? wah ini aing banget nih, ini gue selera, banget nih. selera. Jadi cewek ini aku banget nih. Dikejar sama dia, sesimpel itu ceritanya gitu. Sok boleh jadi pacar aku katanya, tapi kamu harus ngelawan 7 mantan aku dulu. Mantap. Wow. Fuck girl ya, 7 mantannya ya. Mantannya banyak, Banyak gitu. banget ya. Bapak banyak ya mantannya? Nggak usah dibahas. Sorry. Jadi film ini tuh bisa dibilang perpaduan antara film dan video game. Film dan video. Jadi dia tuh si set mulai dari apa namanya sinematografi, editing VFX-nya itu semuanya tuh bener-bener yang fantasi. Filmnya tuh banget lah. VFX Untuk bentuknya banget gitu. mirip Ready Player One nggak? Oh, mirip-mirip gitu tapi lebih film kan. Kalau Ready Player One lebih ke game. Oh ya. Ini lebih ke film yang di efek game. Gitu. Nah, yang bisa ya maksudnya Bisa yang- diserap buat kabaret apa tuh. Itu tuh dia karena mengadaptasi dari komik gitu. Dia karena panjang mungkinnya kalau dicerita asli dari komiknya dia menggunakan efisiensi adegan. Jadi Catat tuh. setiap adegan yang dia lakuin misalnya
dia dari rumah mau ke mana? Mau pergi Ke supermarket. supermarket misalnya. Dia cuman si kamera tuh seret atau udah dari supermarket gitu loh. Nah. Kan biasanya kita tuh kalau sebagai penggarap tuh pengennya, aduh aku pengen diliatin dulu jalannya nih. Aku pengen diliatin dulu dia ketika jalan tuh joget-joget dulu. Sekiranya kalau nggak penting-penting amat di sebuah adegan kabaret, teman-teman kalian harus bisa memotong itu gitu. Apalagi buat pemixing ya. Kalau pemixing tuh kan durasi tuh bener-bener Penting. sangat-sangat krusial lah gitu. Iya. Apalagi mabal kalau udah mabal suka bingung kan mau motong apa gitu. Nah ini tuh bisa dijadiin sebuah referensi ketika kalian, oh ini adegan ini tuh bisa dipersingkat, adegan ini tuh bisa seringan itu, adegan ini tuh bisa sesimpel itu gitu loh. Oh. Gitu. Dan ditambah sound effect-nya itu bagus banget tuh buat anak-anak kabaret bisa dipakai. Bagus ya. Bukan bisa dipakai sih, bisa jadi referensi. Iya. Copyright, Betul sekali. pembajakan. Plagiat. Ya, Iya. kayak gitu tuh. Jadi yang poin ketiga adalah efisiensi adegan. Oke, jadi Cuan. selanjutnya adalah film Aduh. My Annoying Brother. Ayo. 전 나쁜 놈입니다. 제가 하도 못나서 어디다 말한 적도 없어요. 동생한테 폐가 될까봐. 가족은 제가 존재하는 이유이자 삶의 원천입니다. 가족은 Udah nonton dong. Udah nonton belum? Udah nonton belum? Belum. Itu filmnya Deo EXO. Dio. Ya, ini panggilnya Deo. Deo EXO sama Cho Jung Suk. Tahu Cho Jung Suk? Enggak. Enggak. Tahu. Tahu maksudnya. Tahu kan? Tahu. Nah, ini tuh filmnya tentang cerita seorang kakak sama adik, tapi bukan kakak kandung adik kandung gitu loh. Beda Tapi- ibu beda bapak apa beda ibu. sih? Beda ibu. Beda ibu. Film beda ibu. Nah, si Masa- adiknya ini, si Deo EXO ini, dia tuh seorang atlet judo. Nah, ketika dia Taekwondo apa lagi judo? judo, Oh, judo. nah dia tuh mau apa sih pertandingan gitu, udah sampai final. Nah, ketika di final, turnamen. kayak olimpiade gitu lah ya. Oh. Nah, olimpiade itu pas udah sampai final, dia dihantem, ternyata Sedang. dia menjadi buta. Hahaha. Kok Jadi ketawa? Jahat. Jadi buta. Iya, buta. Buta nggak bisa lihat. Iya. Iya, tiba-tiba dia nggak bisa lihat dan hidupnya tuh jadi kayak hilang seketika gitu loh. Berantakan ya Kayak sih ya. berantakan. Nah, terus si kakaknya ini, si Cho Jung Suk ini, dia tuh orangnya tengil banget, tukang nipu. Wah, pokoknya Jahat. bad aja gitu. Orang bad aja. Nah, gitu. Kayak sampai keluar dari penjara aja tuh gara-gara dia minta keringanan keluar penjara karena adiknya Yang buta. lagi buta, jadi sampai kayak nangis pura-pura gitu loh. Padahal dia sama sekali nggak peduli. Nah, dia tuh beneran nggak peduli di cerita ini. Pokoknya akhirnya mereka ketemu di rumahnya si Deo EXO itu. Nah, ketika mereka ketemu, terjadilah cerita tentang seorang kakak dan seorang adik yang saya nggak akan spoilerin, kalian tonton aja sendiri. Betul. Itu bikin meneteskan air mataku menangis. Copyright. Zoom out. Ya, pokoknya kalian nonton sendiri si acara sih ya. Kita film My Annoying Brother. Apa fungsinya buat kalian aplikasikan di kabaret? Ada kan namanya karakter development. Mantap Nah, sekali, ini tuh Bung. biasanya kalau saya lihat-lihat, mungkin saya pikir-pikir, aku pikir-pikir, aku lihat-lihat itu Aku kadang kabaret pikir. itu pemeran utamanya misalnya dia orang baik tuh, Pak. Dari awal baik aja gitu. Ngerti gak sih? Betul. Atau misalnya si peran utamanya teh penjahat. Namaku Gentara Jasa, misalkan gitu kan, lagu-lagu jahat gitu atau lagu-lagu Joker. Nah, Lagu Joker gitulah, terus dari awal teh jahat aja sampai akhir gitu. Nah, itu tuh kurang bumbu. kurang bumbu. Ada yang namanya karakter development, yaitu perubahan perilaku, perubahan sikap dari seorang pemeran utama untuk bisa mencapai goalnya di akhir. Betul banget. Seperti itu. Penting banget buat Penting kalian tentang karakter development, karena kalau misalnya seorang peran utama tidak punya karakter development, kasihan dong aktor aktris kalian tidak punya tantangan untuk melakukan sebuah adegan. Jadi nggak se baik-baik. Iya gitu kan. Kan Jahat, si pemeran jahat. utamanya tuh biasanya baik. Oh, aku anak rajin. Dari awal lebih ke akhir. Gak punya Iya, konflik. iya, iya. Ngerti gak sih? Nggak punya apa ya? Punya konflik kayak Tapi kamu, nggak Kak, ini dibully apa sih, gini. Dibully gitu kan kayak kamu dasar kamu anak rajin. Biarin saja, aku kan memang rajin. Udah aja.
Iya. Ngerti nggak? Ya jadi nggak ada apa ya, nggak ada naik turunnya gitu loh. gitu, nggak ada Nggak ada. perubahan gitu. ada Yang menyebabkan perubahan mungkin nanti perilaku. penontonnya nggak terbawa suasana gitu sama ceritanya ya nggak sih? Ya jadi Lempeng-lempeng aja. harus wajib beneran kalian nonton kalau kalian belum pernah nonton. Nah, Itu dari mantap aku. banget. Lanjut. Oke, lanjut nih ke film selanjutnya. Nah, film selanjutnya ini adalah kalian tahu juga nih pasti filmnya. Cuma ini soalnya filmnya booming juga. Cek toko sebelah. Minggu lalu harga kecapnya nggak segini lah. Kalau nggak percaya, cek toko sebelah. Saking bagusnya ini sampai ada seriesnya kan? Ya. Iya. Nah, sinopsisnya nih buat kalian yang belum nonton, Cek toko sebelah ini sebenarnya ceritanya simpel, cuma nyeritain tentang keluarga etnis Tionghoa yang punya usaha toko sembako. Nah, si ayahnya ini punya konflik dimana dia harus memutuskan mau diturunkan ke siapa. Mau diturunkan ke siapa usahanya, sedangkan anak yang pertamanya kurang dipercaya, anak yang keduanya udah punya karir yang bagus gitu. Soalnya anak pertamanya rebel gitu ya. Anak yang pertamanya nakal. Baong. Baong lah, Si Rajan. Apa tuh sih Raja? Nggak tahu. Apa? Cek toko sebelah aku rekomendasikan buat kalian karena dia tuh punya scene yang nggak dibuang-buang menurut aku. Scene-nya nggak mubazir berarti ya. Betul. Jadi tahu kan pemainnya di situ banyaknya stand up komedian. Jadi si Ernest Prakasa ini di setiap scene-nya pasti selalu ada punchline dari pemain-pemainnya itu. Jadi misalkan lagi scene di toko ada aja pasti yang nempel banget di penonton. Jadi, Berarti intinya kayak dialognya tuh nggak hambur. betul sekali. Jadi Ya, nyampe ke penonton, yang lucunya nyampe, dramanya pun nyampe gitu. Jadi Nah. penting banget buat kalian yang nulis skrip juga jangan sampai ada adegan yang kebuang sia-sia alias kayak gimana? nggak Adegan nyampe ke kesia-sia penonton. tuh. Misalkan ini tuh lagi ngomongin buat kemerdekaan misalkan. Saya pengen merdeka tapi hari ini, intinya Pak. inti tuh obrolannya adalah ngomongin kemerdekaan, tapi di awal-awal kita malah ngomongin dulu istri masing-masing. Padahal nggak ada kaitan sama cerita gitu. Gitu misal. ya, terus juga nambahin paling kalau buat cek toko sebelah itu ada intinya. Kalian mau ngebodor boleh. Kabar itu kan Emang identik sama bodor. komedi, Emang tapi temanya komedinya komedi. juga seperti yang dicek ke toko sebelah. Maksudnya tetap to the red line-nya dari cerita kalian. Ya. gitu. Jangan komedinya membuat cerita kalian kemana-kemana. Gitu. Iya malah jadinya tuh kayak jadi kemana-mana itu Iya, teh. betul. Padahal kita mau berantem tapi malah ketawa-ketawa dulu Nah, gitu. itu. Kayak gitu. Oh, ya. Sebenarnya nggak salah, cuman asal pada konteksnya gitu. Betul. Semuanya juga bakal bagus kalau sesuai sama porsinya. Pas. Nah, ini film selanjutnya ini sebenarnya waktu Kayaknya kita nggak nonton lagi. Iya, kayaknya kita nonton, lo pada pasti nonton. Apa? Kalian Apa? pasti nonton. Ini jadi film Maleficent. Oh, iya. Siapa yang nggak nonton sih Maleficent dan siapa yang nggak tahu gitu ya. Hmm. Jadi sebenarnya ini tuh salah satu referensi kita sensasi waktu tahun 2014-an itu Apaan ada tuh? sebuah festival. Saya belum lahir 2014. OMB. Jadi tahun 2014 itu awal-awal Wicak sama Surya ngegarap Sama sebuah- Tepi. sama Tepi sama masih Fadlan dan lain-lain gitu. Itu tuh ngegarap sebuah pertunjukan di festival PWMB ya. Itu tadi yang PWMB lo Yang bilang. di Trans Studio ya? Iya, di Trans Studio. Ah. Itu tuh apa ya? Jadi si Maleficent tuh punya cerita yang ya kalian tau lah ceritanya Putri Tidur ya. Sleeping Beauty. Sleeping Beauty. Tapi dia nyeritain si penjahatnya si Maleficent-nya. Karena orang-orang tuh yang selalu dilihat tuh, ih si Sleeping Beauty kasihan ya diginiin sama si ini si kasihan ya. Itu Allah." kan gosip banget. Kan gosip banget ya. Lambe. Because Ibu-ibu nonton sinetron begitu Pak. Ya pokoknya kurang lebih kayak gitu. Ya, Nah ya, ini jadi. tuh si film Maleficent tuh menceritakan background story dari si Maleficent kenapa dia tuh seperti itu. Ada alasan tertentu kenapa dia melakukan itu semua. Nah untuk alasannya kalian nonton sendiri nanti tahu sendirilah kan. Oh, kok gitu ternyata. Wah, ternyata semua orang jahat itu Tidak adalah- semuanya jahat, adalah orang yang baik yang tersakiti. Ya gitu lah. Kurang lebih kayak gitu ya. Ya, itu bagusnya apa Pak buat ini? Nah, cocoknya nih untuk anak-anak kabaret, terutama para penggarap ya, dan terutama teman-teman properti. Tapi saya yakin properti kabaret di luar sana mah udah oke pisan lah. Lebih oke dari kita lah ya. Iya, sensasi. Kita mengaku. Karena iya, itulah. Terlalu jujur. Jadi si ini tuh film Maleficent itu punya set Latar. latar Hmm.
make up, kostum yang benar-benar artistik yang benar-benar memanjakan mata. Mantap. Jadi ketika nonton tuh kamu nonton nih Jar, kamu nonton. Manja. Kan manja banget. Itu manja gitu. Ini mah yang benar-benar Wih. Wow, gitu. Skidi pap cuap. Nah, yang gitu. ya gitulah pokoknya. Jadi benar-benar si sutradaranya juga benar-benar memperhitungkan gue nggak mau ini kayaknya tuh gitu ya kayaknya gue pengen itu tuh si istana tuh benar-benar istana ya iyalah istana benar-benar Pokoknya istana tuh istana banget. terus istana aja. kayaknya tuh benang nggak mungkin kayak ya gitulah pokoknya Sedetail Masa sih, itu. Pak? detail itu gitu kayaknya. Jadi emang benar-benar ketika kalian nonton tuh gitu. Nah, gimana caranya si sutradara itu ngobrol sama tim artistik tuh kalau di kabaret ya. Bener-bener satu pikiran gitu. Jadi bisa menghasilkan setting-setting atau artistik atau makeup, kostum dan lain-lainnya yang benar-benar memanjakan mata gitu. Betul. Benar-benar mendukung cerita juga. Harus sinkron itu ya. yang intinya teman-teman di setting properti makeup kostum tuh mendukung nggak sama cerita kalian misalnya Bisa gimana? bikin cerita anak SMA kostumnya Dracula. Ya kalau Draculanya masih yang Ada di cerita. yang nggak masuk apa-apa. aja. Kayak misalnya anak SMA kayak GGS kan, anak SMA Dracula gitu. sama Kayak Twilight gitu ya kan itu masih masuk aja gitu. Cuman jangan terlalu jauh gitu maksudnya. Kecuali emang kebutuhan adegan kayak si kudu Dracula. Sebenarnya kita agak kaget ya. Tiba-tiba ada Dracula Oleh di anak sini. sekolah tapi make upnya menor misalnya. Nah, Itu dong. Ibu jualan Ya, Dracula. biar perumpamannya jauh gitu. Mungkin penting sih ya buat sutradara bener-bener brainstormingnya gitu sama tim artistik supaya nggak ada miskonsep gitu kan. Jadi jangan sampai konsep yang dipunya sutradara sama nanti pas dijelasin ke artistik dan segala macam beda gitu kan. Ya. Yang akhirnya nggak sinkron Ya. gitu. Ya misalnya mau saya ceritain tentang anak SMA, settingnya bikin istana. Nah, itu nggak nyambung kan? Betul. Nggak nyambung. Oke, untuk film terakhir dari Asia, ini adalah film paling pamungkas, paling Edan. yang membuat diri saya sendiri Wow. merasa pengen menjadi seorang penggarap Mantap sekali, Bung. adalah film Hello Ghost. 날씨 맑음 느낌이 좋습니다. 꼭 죽을 수 있을 것만 같습니다. Lanjutkan. Oke, jadi ada seorang Laki-laki. laki-laki paruh baya. Nggak paruh baya tuh tua paruh baya. Oh, paruh baya tuh ya. Laki-laki middle age. 20-an lah. 20-an dia sendiri sebatang kara di dunia ini merasa Kayak tidak Haji ya. Haji mah ada sempat. Ya udah. Iya, sorry. Terus dia sebatang kara terus pengen bunuh diri. Ketika bunuh diri, makan obat kan. Jadi pas sudah makan obat ternyata dia malah halusinasi dan bisa ngobrol sama Juri. 4 apa 5 ya? Ada Bapak-bapak, kakek-kakek, bapak-bapak, kakek-kakek, Anak-anak, ibu-ibu, anak kecil, ada 4. 4 hantu. Pokoknya dia ketemu sama 4 orang dan 4 orang itu mengubah hidupnya akhirnya. Kenapa ini ceritanya bagus banget dan cocok banget kalian tonton? Karena Kenapa tuh? sebuah cerita itu harus nggak harus sih, maksudnya ketika kalian buntu, kalian bikin cerita terlalu simpel, cobalah kalian membuat cerita yang plot twist itu. Apa Jadi, tuh plot twist tuh? plot twist tuh jadi misalnya ini tuh ceritanya dari awal endingnya itu penonton akan menebak bahwa dia akan mati. Tapi ternyata dia nggak mati deh gitu. Udah nggak mati. Kayak gitu loh. Dia nggak mati gitu. Sesuatu yang mind blowing mungkin ya. Ya, sesuatu yang mind blowing yang bikin Oh ternyata braingasm. Oh my god. unpredictable. gitu ya. Itu cocok banget kalian tonton Hello Ghost karena itu salah satu film komedi yang nggak komedi banget. Komedi nggak komedi mode? Komedi. Maksudnya itu gimana sih? Nggak bisa bilang, tapi itu kalian harus tonton karena di situ plot twist-nya bagus. Kalian bisa cari referensi bahwa semua emosi itu bisa digabungkan. Oh. Jadi nggak ada tuh alasan kayak misalnya, ini tuh kan cerita komedi. Komedi kan nggak bisa digabungin sama drama. Sedih-sedihan. Atau komedi kan nggak bisa disatuin sama horor misalnya. Kayak gitu. Nah ini tuh salah satu pematah film yang bisa menggabungkan semua emosi jadi satu film. Oke, selanjutnya dari Indonesia lagi dong. Nah, ini film tahun 2009. Namanya atau judulnya adalah Merah Putih.
Jadi ini ada film historical fiksi ya. Jadi fiksi berlatar belakang sejarah. Sekitar tahun kemerdekaan 17 Agustus 45-an lah ke sana. Ini ceritain tentang kadet atau tentara dulu melawan Belanda. Nah, di sini tuh diceritain dari awal mereka ikut perekrutan tentara sampai mereka terpisah dan akhirnya menyisakan 4 orang. Nah, 4 orang ini punya latar belakang suku dan budaya yang berbeda, yang disitulah konfliknya yang menyebabkan nanti mereka bisa merasakan sisi nasionalisme yang luar biasa. Pokoknya intinya gitu. adalah kenapa sejarah Indonesia tuh seperti itu difilmkan gitu. Keanekaragaman Bhinneka Tunggal Ika tuh seperti apa. Nah, mantap gak tuh? Ini buat ini berarti ya maksudnya yang kan suka banyak juga yang bawain cerita-cerita perang. Sejarah. Nah, nih buat yang kalian kabarnya yang pengen pertunjukan Nih, pengen bikin pertunjukan biasanya ada nih latarnya perang gimana gitu. Nah, film ini aku rekomendasiin buat kalian buat observasi nih. Kostumnya kayak gimana, cara pegang senjata tuh kayak gimana, Belanda tuh kayak gimana, perang tuh kayak gimana, ledakan atau misalkan visual effect yang bisa kalian ambil dari film itu buat diaplikasikan di kabaret kalian gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian gak ada waktu buat observasinya ke museum atau baca buku sejarah gimana sih kostumnya segala macam. Nah, ini cocok nih, bisa kalian tonton filmnya. Oh, ternyata zaman kemerdekaan tuh kayak gini loh. kurang lebih gambarannya. Nah, kurang kayak lebih gitu, ya. kurang lebih. Nggak tok seperti itu. Apa sih mati mulu? Ya ini ya Hello Ghost tadi ya. Hello Ghost. Oke. Ini film terakhir dari aku, guys. Yang pastinya Gede kita sih. juga nggak tahu. Ini film apa ya, bisa dibilang science fiction, filmnya sci-fi gitu, tapi nggak sci-fi, tapi reality. Jadi gimana? Nah, judulnya About Time, teman-teman tahu nggak? My name is Tim, and this is the year that would change my life forever. Happy New Year! I just didn't know it yet. Nah, ini tuh nyeritain tentang seorang cowok. Dia tuh hidupnya tuh sengsara, nggak sengsaranya dalam artian Apa tuh? nggak gitu juga, nggak yang nggak punya duit. Dia punya kerjaan, dia baru lulus kuliah gitu. Pas di umur 21 tahun tuh dia jadi akhirnya sama bapaknya tuh dikasih tahu kalau keluarga itu tuh punya rahasia. Apa tuh rahasianya? Rahasia keluarganya tuh setiap cowok di keluarganya itu ketika umur 21 tahun dia bisa menjelajahi waktu. Oh, time traveler. Bisa time traveling gitu. Traveling. Jalan-jalan. Tapi kamu cuma bisa mundur, nggak bisa maju katanya gitu. Jadi dia bisa memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakuin gitu. Nah, disitulah mulai petualangannya si cowok ini tuh gitu. Sakit banget, nggak bisa maju. Sebuah film drama. Tapi nggak harus serata Maju. itu gitu. Karena kan biasanya emang standar banget ya, cowok Ketemu cewek. Ada orang ketiga. gitu. Kalau ini tuh emang cowok ketemu cewek, tapi dia bisa memperbaiki hidupnya karena dia itu time traveler gitu. Gitu. Jadi bukan berarti kalau drama itu harus selalu realita ya. Nah, bisa aja sama kalian dibikin apa ya? Di mix. Ya di mix gitu loh. Jadi bisa dibodorin lah gitu, bisa di sci-fi-in sama kalian gitu. Istilahnya berarti bisa dikembangin lagi sama kalian gitu. Dari sebuah cerita yang simpel itu, misalnya kalian ada ide, misalkan baca suatu buku, oh ini bagus tentang percintaan kucing dan kadal misalnya. Tapi kalau misalnya kucing kadal sama anjing kan bagus. Nah, misalnya gitu, kembangin. Ya kayak gitulah kurang lebih, aku mulai ngaco teman-teman. Ya. Jadi intinya kalian jangan takut buat berkarya gitu. Iya. Oke, nah tadi kan udah jelasin 9 rekomendasi tips dari kita. Yang pertama adalah set, yang kedua adalah Observasi. yang ketiga adalah Apa tuh? Scott Pilgrim. Efisiensi. efisiensi, yang keempat adalah development, karakter development, yang kelima Jangan ada scene Adegan yang kebuang atau dialog yang sampah. Keenam Ini visual. yang ketujuh saya ya plot twist. Yang kedelapan observasi setting, latar waktu. 9 Pengembangan cerita. Itu adalah 9 tips dasar buat kalian pemula yang pengen bikin kabaret. Kalau kalian punya film-film rekomendasi lagi, kita diskusi di bawah, atau misalnya menurut kalian enggak, ini perasaan kayak gini. Ayo kita Boleh diskusi di komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan ingat teman-teman, ini tuh kita tidak menggurui, kita hanya sharing Berbagi pendapat kita. pengalaman yang pernah kita lakuin gitu. Iya, bahwa sensasi itu kalau buat
penggarap pemula itu biasanya dikasih Kayak gini. tontonnya ini. gitu. Kayak gitu ya. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau kalian mau komen di bawah dan diskusi sama kita juga boleh banget. Boleh. Dan buat next video juga kalian boleh misalnya tolong dong rekomendasi mixing, boleh, rekomendasi boleh, bikin cerita. Terima kasih. Surya Wicak Eja sign out. Dan ini video yang rahasia.